unsur-unsur capaian pembelajaran dalam mata kuliah atau CPMK. Tab Kampus Merdeka CPL Program Studi. CPMK 1, 2, 3 atau sub CPM. Tingkatan implementasinya akreditasi internasional ya. Nah, ini KKNI ya. Kita sudah jelaskan ya berulang-ulang kali tentang KKNI. Oke, hai sahabat NA Official. Hari ini kita akan pelajari tentang unsur-unsur capaian pembelajaran dalam mata kuliah atau CPMK. Yuk, kita simak penjelasannya. Jadi di sini kita akan jelaskan yaitu agendanya konsep OBE dan KKNI, model pengembangan pembelajaran, ada tahapan perancangan pembelajaran, ada konsep RPS dan mampu menyusun RPS. Nah, topik paparan hari ini yaitu tentang konsep OBE, konstruk CP Prodi, CP Program Studi dan OB, CP dengan kurikulum, CPM, CPMK dan sub CPMK dalam MK yang diampu. Nah, tujuan dari pemaparan hari ini yaitu kita memahami konsep OBE, memahami konstruk CP Prodi, memahami dan membedakan CP masing-masing program studi sesuai CPL yang terkait dengan OB, menyelaraskan CP dengan kurikulum, CPMK dalam MK yang diampu. Nah, ini konsep Kampus Merdeka. Nah, di sini pembelajaran ya. Pembelajaran itu ada yang pertama itu merencanakan. Merencanakan yaitu adanya RPS, perangkat pembelajaran dan bahan ajar. Sedangkan melaksanakan itu pengampuhan MK, membimbing dan lain-lain ya. Terus mengendalikan yaitu lembar monitoring, menilai, rencana penilaian, instrumen penilaian, mengevaluasi, rencana evaluasi, instrumen evaluasi, dan proses dan hasil belajar yaitu sesuai dengan SNDikti pasal 26-30. Nah, dosen itu adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Jadi ini menurut UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Nah, di sini dijelaskan ya persyaratan kemampuan hasil belajar, yaitu ada GBPP, ada SAP, kontrak kuliah. Jadi di sini ada tujuan TIU ya, ada TIK, RPP, standar kompetensi dasar, kurikulum 2013, kompetensi inti, kompetensi dasar, KBK Dikti, kompetensi, dan SN Dikti. Jadi CP lulusan Prodi yang dibebankan pada MK. Jadi kemampuan akhir yang direncanakan tiap tahap belajar, tahapan belajar atau sub CPMK. Nah, ini dasar implementasi OBE ya, yaitu perkembangan dunia pendidikan, industri 4.0, peraturan dan standar nasional, persyaratan akreditasi nasional, BAN PT. Nah, ini outcome based learning, yaitu CPMK memiliki keselarasan dengan CPL program studi. CPMK merupakan kemampuan yang jelas bagi mahasiswa dapat dicapai dan didemonstrasikan pada akhir belajar. Itu ya. Ini standar BAN PT, SN PT, 9 kriteria. Di SPMI ya, sistem penjaminan mutu internal. Ini konsep pendidikan berbasis luaran ya, atau outcome based, yaitu dosen, prodi, universitas. Jadi kalau dosen itu outputnya jumlah tatap muka perkuliahan, outcome-nya mahasiswa mencapai kemampuan sikap, pengetahuan, skill, capaian pembelajaran dari MK. Impact-nya mahasiswa mampu menggunakan kemampuan sikap, pengetahuan, dan skill untuk menyelesaikan permasalahan nyata. Sini ya, outcome based education.
Ini juga diawali dengan gambar yang jelas tentang kemampuan yang penting yang bisa dilakukan oleh mahasiswa pada saat lulus. Seperti itu. Jadi mengorganisasi kurikulum, sistem pembelajaran, dan penilaian secara terstruktur untuk memastikan bahwa proses pembelajaran terjadi. Ini juga ada outcome based education. Ini konsep dan prinsip utamanya ya. Ini fokus pada capaian pembelajaran, kebutuhan stakeholder, visi misi filosofi PT, profil lulusan, tujuan pendidikan program studi, atribut lulusan, dijabarkan lagi menjadi CPMK, CPMK 1, 2, 3 atau sub CPM. Ini ya, kurikulum desainnya, kesempatan belajar. Nah, ini tim kurikulum fakultas atau sekolah. Seperti ini. Nah, ini outcome based education, tingkatan implementasinya akreditasi internasional ya, ini yang paling tinggi. Nah, ini KKNI. Nah, ini KKNI ya, kita sudah jelaskan ya berulang-ulang kali tentang KKNI, yaitu deskripsi kualifikasi KKNI, rumusan learning outcome prodi, lulusan rinci learning outcome prodi, seperti itu. Nah, ini unsur deskripsi KKNI, sikap, tata nilai, kemampuan kerja, kemampuan manajerial, kemampuan penguasaan pengetahuan. Nah, ini ya, dijabarkan. Ini penyusunan learning S1, S2, S3. Nah, ini ya, dijabarkan secara rinci. Jadi ini adalah uraian kemampuan kerja lulusan yang umum dari S1, strata 1. Ini CPL, yaitu profil lulusan, tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran dari analisis SWOT ya, teacher study, profil lulusan, tujuan pembelajaran program, atribut lulusan, capaian pembelajaran, learning outcome, seperti itu. Nah, ini profil lulusan adalah jawaban terhadap pertanyaan. Program studi ini akan menghasilkan lulusan seperti apa? Jadi dijelaskan. Peran apa yang dapat dilakukan oleh lulusan di masyarakat? Biasanya setelah 5 tahun berkarir di masyarakat. Nah, ini profil lulusan dijelaskan. Dan peneliti, manajer, perencanaan. Ini capaian pembelajaran lulusan prodi, CPL, CPMK. Ada sub CPMK. Jadi CPL itu capaian pembelajaran lulusan. CPMK itu capaian pembelajaran mata kuliah. Seperti itu. Ini penyusunan CPL ya. Seperti ini akreditasinya.